perlu konsentrasi, perlu fokus, ada target sasaran. Itu yang saya senang. Pernahkah Anda merasa heran mengapa isu ijazah palsu Jokowi begitu viral dan menggelinding luas di media sosial? Padahal secara logika sederhana, mustahil seorang presiden bisa lolos dari verifikasi administrasi yang begitu ketat tanpa ijazah asli. Tapi faktanya, isu itu bukannya hanya hidup. Ia meledak, menyebar, dan nyaris jadi bahan olok-olokan nasional. Tapi anehnya, Jokowi tetap tenang. Dia membiarkan pihak UGM yang berbicara. Sebagai seorang jurnalis dan YouTuber yang selama 5 tahun mengamati gerak-gerik Jokowi dari balik layar istana hingga depan kamera publik, saya bisa bilang satu hal. Ini bukan kebetulan. Ini adalah strategi dan bukan strategi sembarangan. Ini adalah strategi tingkat tinggi dalam komunikasi politik dan pengelolaan isu. Mari saya ajak Anda untuk menelusuri pola yang sama dari Solo hingga Istana Negara, hingga akhirnya muncul kembali dalam bentuk baru, yakni ijazah palsu. Di konten ini saya menjelaskan transformasi panjang seorang Jokowi dari tukang kayu menjadi ahli komunikasi publik, dan politik telah mengajarkannya banyak hal. Transformasi ini menarik ya teman-teman karena tidak dirancang sejak awal. Ia tumbuh seiring pengalaman dan tekanan politik. Ada satu pola yang saya temukan dan ini nyata bahwa isu bisa menjatuhkan orang. Tapi di tangan Jokowi, isu-isu ini malah menjadi tangga untuk naik lebih tinggi. Teman-teman, sekali lagi saya seorang YouTuber yang mengulas, mengamati, dan menganalisis perilaku dan kebijakan politik Jokowi selama 5 tahun terakhir ini. Sebagai seorang jurnalis, saya juga mencoba untuk menempatkan diri seobjektif mungkin dalam menghasilkan narasi-narasi untuk konten-konten analisis yang saya tayangkan. Harus riset, harus beli buku, dan harus update dengan berita-berita terbaru di balik istana. Ya, risikonya memang saya kerap dituduh sebagai buzzer Jokowi. Padahal sepersen pun uang dari Jokowi maupun dari timnya tidak mengalir ke channel ini. Kalau memang saya sudah mendapat uang dari Jokowi, Pilpres 2024 kemarin saya tidak akan mendukung Ganjar Mahfud. Namun faktanya saya mendukung Ganjar Mahfud dan kalah telak dari Prabowo Gibran yang di-endorse Jokowi. Ya, ini semacam jadi curhat ya. Tapi cinta ini mau menegaskan kepada teman-teman dan para penonton yang saya hormati bahwa saya berani membongkar pola Jokowi berkuasa dan tetap langgeng hingga berpengaruh sampai hari ini karena saya memahami perilaku, isi pikiran, dan strategi politik Jokowi. Saya paham. Dan inilah saatnya saya membagikan rahasia terbesar Jokowi sekaligus menjadi kekuatannya dalam menapaki karir politik di negeri ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam. Coba teman-teman renungkan baik-baik, kira-kira apa kekuatan Jokowi yang memungkinkan ia sukses memimpin Solo, menjadi gubernur DKI dan presiden selama 2 periode. Apa kelebihan Jokowi sehingga meski menjelang 3 bulan akhir masa jabatannya, tapi kepuasan publik mencapai angka 80%. Angka ini bahkan menjadi rekor tertinggi dalam sejarah dunia di masa akhir setiap pemimpin negara. Teman-teman, kelebihannya ada pada strategi Jokowi dalam mengelola dan memanajemen isu. Siapa sih Jokowi yang sebelumnya tukang kayu, tukang mebel, lalu tiba-tiba sukses memimpin Solo, menjadi gubernur DKI, dan tak lama kemudian menjadi presiden Indonesia? Ia bukan anak bangsawan, bukan berdarah biru, bukan anak politisi, bahkan tidak punya partai sampai pada hari ini. Dan jadi pengusaha juga standar-standar saja, bukan bagian dari 9 naga yang selama ini menjadi mitos orang terkaya di Indonesia. Inilah bukti nyata bahwa kekuatan isu, kekuatan komunikasi, the power of communication yang mampu mengubah nasib seseorang dari nothing menjadi something.
Awal karirnya di Solo, Jokowi tampak seperti orang yang hanya tahu kerja. Latar belakangnya sebagai pengusaha mebel membuatnya lebih nyaman menyelesaikan hal teknis ketimbang berbicara panjang lebar soal ideologi atau strategi politik. Ia tidak banyak bicara. Ia belusukan, menata pasar, memperbaiki jalan, dan dalam banyak hal ia tampil lugu dan apa adanya. Namun, ia kemudian menyadari satu hal penting. Kerja yang tidak dikomunikasikan akan tenggelam. Apalagi dalam dunia politik saat ini, di mana persepsi lebih penting daripada prestasi. Inilah titik balik Jokowi belajar bahwa kerja harus dipertontonkan, dikisahkan, dan ditayangkan. Meski tidak mengurangi kerja yang memang betul nyata dan asli dilakukan oleh Jokowi. Setelah sukses memimpin Solo dan kemudian melanggeng ke Jakarta sebagai gubernur, Jokowi dan timnya semakin mahir dalam memainkan satu hal, yakni isu dan narasi. Ia tidak hanya bekerja keras, tapi bekerja dengan cerdas. Dan ini bukan klise. Ia tidak sekadar melakukan kebijakan, tapi juga menjualnya dengan cara yang menyentuh hati publik. Disinilah seni komunikasi politik Jokowi menemukan bentuk terbaiknya. Ketika pemimpin lain sibuk membangun citra elitis, Jokowi datang dengan baju yang polos, sepatu kets, dan bahasa tubuh yang santai. Media menyambutnya dengan hangat. Isu kesederhanaan inilah menjadi titik awal yang viral karena kontras dengan para politisi sebelumnya. Apakah ini sebuah kebetulan? Tentu tidak. Ini adalah strategi. Di tengah kejenuhan publik terhadap gaya elitis politikus lama, Jokowi menawarkan alternatif yang lebih membumi, dan itu berhasil. Ketika mencalonkan diri sebagai presiden, Jokowi menghadapi serangan yang bertubi-tubi. Ia dituduh sebagai keturunan PKI, dituduh sebagai non-muslim, bahkan ada yang menyebutkan bahwa Jokowi adalah boneka asing. Namun coba lihat cara Jokowi mengelola isu ini. Ia tidak melawan secara frontal, tapi diluruskan secara perlahan-lahan, dibungkus dengan empati yang menyentuh perasaan dan pendekatan yang naratif. Jokowi tidak membalas dengan kemarahan, ia malah hadirkan ibunya ke media. Ibunya diwawancarai sambil meneteskan air mata, menjelaskan bahwa Jokowi lahir dari keluarga Muslim yang sederhana. Tidak perlu perdebatan keras, cukup menyentuh hati masyarakat. Strategi ini bukan hanya berhasil melunakkan tuduhan, tapi juga memperkuat posisi Jokowi sebagai sosok yang difitnah dan teraniaya. Narasi yang sangat kuat dalam kultur politik Indonesia yang simpatik pada korban. Ribuan meme kebencian pada akhirnya terhapus oleh air mata sang ibu. Di tengah serangan yang sangat personal itu, publik justru mulai merasa bahwa Jokowi dijalimi. Disinilah narasi rakyat kecil yang melawan elit menemukan momentumnya. Ia digambarkan bukan sebagai bagian dari oligarki lama, tapi sebagai orang biasa yang sedang berjuang membawa perubahan. Media sosial pun meledak dengan narasi harapan baru. Dan ini penting, Jokowi tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara. Ia membiarkan narasi tumbuh dan bergulir seperti bola salju. Dan kemudian ia cukup menegaskannya dengan 1-2 gestur publik. Ketika Gibran mulai masuk ke panggung politik, banyak pihak menuding Jokowi sedang membangun dinasti. Tapi Jokowi tidak menjawabnya secara langsung. Ia tidak frontal menolak, juga tidak mengiyakan. Ia cukup menegaskan bahwa semua orang punya hak untuk berpolitik. Sekali lagi, ini narasi yang dibiarkan tumbuh di antara gelombang opini publik. Dan seperti biasa, media sosial bekerja untuknya. Pro dan kontra menjadi panggung dramatis yang memperpanjang relevansi isu itu sendiri. Dalam dunia komunikasi politik, tidak semua serangan harus ditangkis. Beberapanya cukup dibiarkan hidup agar menjadi api kecil yang perlahan membakar kredibilitas penyerangnya itu sendiri. Inilah yang tampak terjadi dalam kasus polemik ijazah palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Isu ini pertama kali muncul sebagai serangan yang sangat personal. Sejumlah pihak mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi.
saat mencalonkan diri sebagai presiden. Narasinya dibentuk sedemikian rupa, Jokowi adalah pembohong. Ia tidak pernah kuliah di UGM, bahkan disebutkan bahwa dosen dan teman-teman kuliahnya itu semuanya fiktif. Tuduhan ini berkembang liar di media sosial, digoreng oleh akun-akun yang memang sejak lama anti Jokowi. Namun, mari kita analisis lebih dalam. Apakah masuk akal seorang tokoh publik seperti Jokowi yang rekam jejak administratifnya bisa dilacak sejak menjadi wali kota Solo, bisa lolos seleksi pencalonan hingga menjadi presiden 2 periode tanpa verifikasi ijazah yang valid? Logika publik pun pada akhirnya mulai diuji. Alih-alih menjawab dengan agresif, pihak Jokowi justru membiarkan isu ini menggelinding. Sesekali baru ada pernyataan klarifikasi dari pihak UGM, dari teman kuliah, dan dari tokoh-tokoh yang pernah bersinggungan langsung dengan Jokowi di masa muda dan di masa mahasiswa. Tapi Jokowi sendiri tidak bereaksi berlebihan. Ia tetap tenang. Strategi inilah yang kembali terulang. Isu murahan yang tidak dilawan secara frontal, tapi dibiarkan tumbuh sampai publik melihat betapa bodohnya tuduhan tersebut. Ya, mirip-mirip dengan isu PKI atau isu tuduhan Jokowi bukan Muslim. Efeknya, meski Jokowi tidak berkuasa lagi, simpati publik mengalir lagi. Banyak orang yang akhirnya berbalik mencemooh pihak-pihak yang melempar isu ini. Mereka dianggap anti-intelektual, tidak rasional, dan haus akan sensasi. Bahkan bagi sebagian masyarakat, Jokowi kembali terlihat sebagai sosok yang difitnah, narasi yang sangat kuat untuk membangun persepsi sebagai korban yang tahan banting. Ini sepertinya memori publik kembali terulang dengan rekam jejak Jokowi sebelumnya. Ini sepertinya mengingatkan kembali masyarakat Indonesia akan narasi-narasi dan tuduhan-tuduhan sebelumnya terhadap Jokowi. Seperti PKI, sebagai anti-Muslim, sebagai boneka asing, boneka Megawati, dan lain sebagainya. Ini malah kembali memperluas panggung Jokowi di politik Indonesia. Dan yang paling menarik, isu ini muncul saat ia tidak lagi berkuasa, seperti yang saya katakan. Ketika Jokowi tak lagi punya kepentingan elektoral langsung, tapi efeknya beresonansi kuat ke Gibran dan Prabowo. Bahkan membuka potensi baru jika Jokowi ingin tetap menjadi kingmaker di Pilpres 2029 nanti. Isu ijazah palsu ini bukan hanya menunjukkan betapa Jokowi tetap menjadi pusat perhatian, tapi juga menegaskan kembali pola strategi komunikasinya selama ini. Diam di saat tepat, memberi ruang bagi lawan untuk terpeleset dalam narasinya sendiri dan tetap unggul dalam simpati publik. Lalu apakah isu ini sengaja diciptakan oleh tim Jokowi atau justru jebakan alami dari lawan-lawan politiknya sendiri? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal yang jelas, hasil akhirnya tetap menguntungkan Jokowi. Maka tidak berlebihan jika dikatakan isu ini betapapun murahan dan tidak logisnya justru memperpanjang umur politik Jokowi. Ia tetap relevan, tetap diperbincangkan, dan tetap punya pengaruh yang bisa dimainkan menjelang Pilpres 2029 nanti. Entah sebagai pendukung Gibran Prabowo atau kekuatan politik baru yang belum kita duga. Jadi, hati-hati Pak Prabowo. Di balik isu ijazah palsu ini juga ada kekuatan Jokowi yang terkonsolidasi kembali. Lalu apa kekuatan terbesar Jokowi dalam menghadapi setiap badai politik? Satu hal, Jokowi mengerti psikologi massa. Jokowi bukan politisi biasa. Ia kini berubah menjadi komunikator ulung. Ia tahu bahwa isu bukan untuk dihindari, tapi untuk dikelola. Maka jangan heran jika ia bisa bertahan dan bahkan berpengaruh hingga akhir masa jabatannya, bahkan sampai saat ini. Jokowi membuktikan bahwa dalam politik, manajemen isu adalah senjata yang paling tajam. Isu bisa menjatuhkan orang, tapi di tangan Jokowi, isu menjadi tangga untuk naik lebih tinggi.
Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai pada titik ini, dan jangan lupa untuk mengikuti setiap narasi dan analisis terbaru dari channel ipedia.id. Jangan lupa untuk subscribe.